Pertemuan yang lalu, di pekan yang lalu, kita mengambil pelajaran dari dalil kedua dari bab ad-du'a'u ila syahadati la ilaha illallah. Dan dalil kedua itu adalah hadis tentang Rasul mengutus da'inya bernama Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu wa ardah, diutus ke negeri Yaman. Dan terlihat nyata dalam hadis itu, yang pertama kali diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada utusannya yang akan berdakwah adalah tauhid. Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz ibnu Jabal tatkala mendelegasikan beliau untuk berdakwah ke Yaman, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, kamu akan mendatangi ahli kitab, al-Yahud. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah, hendaklah yang pertama kali engkau serukan kepada mereka persaksian la ilaha illallah. Itu yang penting pertama kali, itu yang harus diserukan pertama kali. Lihat bagaimana Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyerangkan secara nyata kepada Mu'adz, dan Mu'adz tahu dari Nabi SAW. Namun perlu ditegaskan, yang penting untuk engkau ajarkan kepada mereka adalah tauhid. Bagaimana mengesahkan Allah, bagaimana mencampakkan selain Allah dari hati mereka. Dan mereka, walaupun Yahud, ahlu kitab, mereka mengerti bahasa Arab. Dan orang yang mengerti bahasa Arab ketika mendengarkan la ilaha illallah tahu artinya. Bahwa kalau sudah mengucapkan dan mengikrarkan la ilaha illallah, maka tidak ada apapun selain dia. Karena la ilaha menafikan seluruh ilah, illallah memberikannya hanya kepada Allah satu-satunya. La ilaha mencampakkan semua yang diibadati. Semua yang diibadati. Semua permohonan, semua doa, semua harapan, semua ketergantungan, semua permintaan perlindungan dicampakkan. Illallah, kecuali hanya kepada Allah satu-satunya. Maka siapapun yang mengikrarkan la ilaha illallah dari orang Quraisy di kota Mekah, dia tahu dengan mengucapkan la ilaha illallah, dengan mengucapkan ahad, qul huwallahu ahad, berarti tidak ada selain Allah. Tak ada Uzza, tak ada Lata, tak ada Manah, tak ada Hubal, tak ada Isaf dan Nailah, tak ada berhala-berhala yang sangat banyak, yang jumlahnya lebih daripada 300, yang berada di sekitar dan sekeliling Ka'bah, yang diibadati oleh beraneka ragam kaum dan kabilah. Mengucapkan la ilaha illallah berarti mencampakkan semua mereka dari hati. Oleh karena itu ketika Nabi SAW menyuruhkan ini kepada orang Quraisy, berubah cinta Quraisy menjadi benci. Berubah sungkan Quraisy menjadi tidak sungkan. Berubah kesukaan Quraisy kepada Nabi Muhammad menjadi kebencian. Kalau harus dicampakkan Lata dan Uzza dari kehidupan mereka, Manah dan Hubal dari kehidupan mereka, bahwa tidak ada lagi Lata, tidak ada lagi Uzza, harus hilang, mereka tidak bisa menerimanya. Karena ini sesuatu yang telah dikuduskan oleh orang tua mereka dari zaman dahulu kala, dikultuskan oleh orang tua mereka dari zaman dahulu kala. Bagaimana harus dicampakkan? Hati mereka sudah kadung terikat kepada Lata dan Uzza. Hati mereka sudah kadung mengagungkan Lata dan Uzza. Hati mereka telah memuliakan Lata dan Uzza sehingga disebut dalam sumpah-sumpah mereka. Dan sumpah tidak akan diucapkan kecuali dengan sesuatu yang sangat dimuliakan. Sehingga mereka tidak lagi merasa asing mengganti wallahi demi Allah dengan wallati demi Lata.
Mereka tidak aneh lagi bagi mereka mengganti kalimat wallahi, demi Allah, ketika mereka rubah dengan wal Uzza, demi Uzza. Dan tidak aneh bagi mereka merubah nama Abdullah, hamba Allah, dengan Abdul Uzza, hamba Uzza. Sehingga Uzza bagi mereka sudah setara dengan Allah. Walaupun mereka tidak pernah meyakini Lata dan Uzza pencipta langit dan bumi. Mereka tidak pernah meyakini bahwa Lata dan Uzza penumbuh tanaman, Lata dan Uzza pengatur seluruh urusan di langit dan di bumi. Mereka tidak pernah meyakini itu. Mereka meyakininya adalah Allah. Sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran. Wa sadaqa Rabbuna. Akan tetapi mereka memohon agar diberikan berkah kepada Lata dan Uzza, agar diamankan perjalanan kepada Lata dan Uzza, agar dibukakan pintu rezeki, disembuhkan daripada penyakit, diberikan kenikmatan hidup, dijauhkan dari petaka dan bencana kepada Lata dan Uzza. Dan mereka persembahkan permohonan mereka kepada Lata dan Uzza agar Lata dan Uzza memberikan syafaat mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, yang mengucapkan la ilaha illallah dari orang yang mengerti makna la ilaha illallah dikala itu dan saat sekarang orang yang belajar la ilaha illallah, mereka tahu bahwa makna la ilaha illallah harus mencampakkan apapun selain Allah dari hati dan dari seluruh ibadah. Dan itu makna yang banyak hilang dari hati banyak manusia yang mengucapkan la ilaha illallah di zaman kita sekarang. Mereka ucapkan la ilaha illallah, namun dengan makna yang tidak lahir seperti makna yang lahir pada mereka orang Arab yang mengerti maksud dan tujuan kalimat. Sehingga la ilaha illallah tidak memberikan efek apapun dalam peribadatan kepada selain Allah. Wajar kalau kemudian mereka mengira sholat lebih besar daripada tauhid. Wajar kalau kemudian mereka mengira bahwa akhlak lebih mulia daripada tauhid. Wajar kalau mereka mengira bahwa menebarkan perdamaian, menjauhkan permusuhan, menciptakan kesejahteraan jauh lebih mulia daripada tauhid. Dan wajar kalau mereka kemudian mengatakan menegakkan khilafah jauh lebih mulia daripada tauhid. Dikarenakan ketidakmengertian mereka akan makna tauhid, makna la ilaha illallah. Sehingga ketika la ilaha illallah ada di lisan mereka, mereka anggap sudah cukup. Walaupun kemudian amalan mereka membantah, tak sesuai dengan la ilaha illallah yang mereka ucapkan. Dan sudah kita katakan tadi, sepakat penduduk bumi, dari timur sampai barat, utara sampai selatan, tua dan muda, orang kota dan orang desa, kalau ucapan tidak sesuai dengan amalan, ucapan dusta. Kalau ucapan tidak sesuai dengan amalan, yang akan dinilai amalan, bukan ucapan. Maka berhati-hatilah saudaraku. Berhati-hati tentang jahil terhadap makna la ilaha illallah. Dan itu seburuk-buruk kejahilan. Di dalam Al-Quran Allah katakan, Qul aghairallahi ta'muruni a'bud ayyuhal jahilun. Apakah kalian akan mengajakku, wahai orang-orang jahil,
untuk mengibadati selain Allah. Itulah kejahilan yang paling jahil. Seruan untuk mengajak beribadah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah, apapun permintaan itu, apapun permohonan itu diberikan kepada selain Allah, sejahil-jahilnya jahil. Apalagi setelah kita tahu yang kita minta kepada selain Allah yang kita minta kepadanya itu gak bisa apa-apa, tak bisa berbicara, tak bisa mendengar, tak bisa berjalan, tak bisa memberikan apapun. La yughni ank syai'a, tak bisa memberikan apapun kepadamu. Jangankan untukmu, untuk dia saja nggak bisa. Kenapa? Karena dia batu. Kenapa? Karena dia pohon. Kenapa? Karena dia hamba yang lemah, di bawah aturan, sehingga menolak apapun mudarat yang akan datang kepadanya, dia tidak akan mampu. Dan kepada makhluk-makhluk seperti itu kita gantungkan harapan. Kepada makhluk-makhluk seperti itu kita berikan permintaan, kita persembahkan permintaan. Ya laha min jahalah, alangkah jahilnya. Bagaimana batu akan memberikan sesuatu kepada kita? Bagaimana pohon akan memberikan sesuatu kepada kita? Bagaimana keris akan memberikan sesuatu kepada kita? Bagaimana kain akan memberikan sesuatu kepada kita? Bagaimana kertas yang di atasnya bertulis raja-raja akan memberikan sesuatu kepada kita? Bagaimana paku yang telah dizikirkan, yang kemudian diletakkan di pintu-pintu, akan mengganggu, akan menjaga rumah kita dari gangguan orang lain. Dan dia adalah paku yang tak bisa apa-apa, yang kalau kita tidak tancapkan di pintu, tidak akan tertancap di pintu. Yang kalau kita tidak pindahkan dia dari tempatnya, dia tidak bisa berjalan sendiri. Bagaimana mungkin kita gantungkan permintaan kepada mereka? Qul ghairallahi ta'muruni a'bud ayyuhal jahilun. Apakah kepada selain Allah kalian perintahkan aku untuk beribadah? Wahai orang-orang bodoh, wahai orang-orang jahil.